Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di antara kita hampir semua mengenal permainan catur. Semua kalangan berminat memainkannya, tanpa membuat pembeda-bedaan antar pemain, entah itu usia yang tidak setara atau jenis kelamin yang berbeda. Semua kalangan mendapat kesempatan yang sama untuk memainkannya. Andai tidak mahir memainkannya, terdapat pula orang-orang yang antusias menonton orang-orang yang sedang memainkannya. Ada yang disebut bidak, bagian catur yang membentuk kecil. Biasanya kita sebut pion, dan berada di tempat paling depan dalam susunannya. Kita sadar, kecuali pemain handal dan mahir, kita tidak begitu pandai dan bijak memainkan peranan demi memenangkan sebuah pertandingan catur. Sebab pion adalah bagian paling dasar dari sebuah permainan catur. Dalam bacaan pertama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita mendengarkan ajaran Paulus tentang bagaimana menjadi murid Kristus yang hidup dalam kebenaran, baik di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama. Hidup dalam kebenaran berarti bahwa kita semua pengikut Kristus mendapat kesempatan yang sama untuk melahirkan perkataan dan tindakan yang sesuai dengan hikmat Allah, kehendak Allah. Bagi kita orang Kristiani, tidaklah cukup menjadi jaminan sebagai pengikut Kristus yang sejati apabila kita terbatas hanya pada tindakan-tindakan memuliakan Allah dan mengucap syukur kepadanya. Lebih daripada itu, segala yang kita pikirkan dan rasakan haruslah menyukakan hati Allah dan sesama. Demikianlah
kita tidak mencederai hati Allah dan sesama, melainkan mengangkat kemuliaan Kristus yang hidup dalam perkataan dan perbuatan kita. Sebagai pemain catur, kita tidak cukup hanya menyiapkan dan menyusun pion sedemikian rapi. Lebih daripada itu, kita punya peranan penting untuk memainkannya demi kemenangan kita. Demikianlah pion menjadi sangat penting dan sebagai dasar dalam sebuah permainan catur tanpa harus sembrono memerankannya, walau bentuknya paling sederhana di antara buah-buah catur lainnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, menyampaikan ajaran kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang Farisi dengan perkataan yang sangat keras. Yesus menginginkan agar menjadi manusia rohani tidak cukup hanya mengurusi hal-hal lahiriah seperti perihal membasuh tangan sebelum makan. Sementara itu, seperti halnya membasuh tangan sebelum makan sangatlah bodoh bagi orang Farisi apabila mencuci cawan atau cangkir hanya bagian luarnya saja tanpa membersihkan pula bagian dalamnya. Perkataan Yesus ini juga sebagai pengingat bagi kita tentang bagaimana mempersembahkan bagian paling dasar dari hidup kita untuk Tuhan, yakni hati kita. Dari hati yang bersih lahirlah perkataan dan tindakan yang bersih. Begitu pula sebaliknya. Pertanyaan refleksi bagi kita, bagaimana kita memainkan peranan bagian paling dasar dari hidup kita, yakni hati, dalam memuliakan dan mengucap syukur kepada Allah sebagai pengikut Kristus yang sejati tanpa kepalsuan. Saudaraku yang terkasih, mari kita tampil sebagai yang terdepan dalam usaha membangun kerajaan Allah di dunia dan mahir memainkan peranan kita demi kemenangan kemuliaan surgawi nanti. Ya Bapa, bentuklah hati kami menjadi hati yang melahirkan kebenaran dalam perkataan dan tindakan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami beroleh sukacita surgawi yang kami cicipi sejak penantian kami di muka bumi ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.